الفاتحة إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته ثم خصوصا إلى سيدنا محمد وأحمد بن عيسى ثم إلى سيدنا الأستاذ العظم الفقيه القطب محمد بن علي بعلوي ثم إلى سيد القطب الرباني والغص مدان سلطان أولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني ثم خصوصا الشيخ بن السنة السادس ثم إلى سيدنا الحبيب عبد الرحمن السكاه بن محمد مولى الدولية ثم خصوصا إلى الحبيب عبد الوطن سكم الشيخ الكبير القطب الشهير صاحب الراتب الحبيب عبد الله بن علي الحداد ثم إلى صاحب الفضيلة والسعادة الحبيب محمد بن علي المالكي والحبيب علي بن سالم العدروس والحبيب أحمد بن سالم العدروس والحبيب حسن بن سالم العدروس ثم إلى الحبيب عبد القادر بن أحمد بن فقيه والحبيب عبد الله بن عبد القادر بن فقيه والحبيب جعفر الشيخان بن عبد الرحمن بن علي بن شيخ بكر والحبيب عمر بن عبد الرحمن الحداد والحبيب عمر بن محمد الحبشي وأصوله وفوله والحبيب محمد بن شهاب ثم خصوصا إلى حميد مسرور شيخنا خالد مغفرا مجي أبو سمسرين مجي سمسرين مجي عبد المنان مجي تمنهوري ثم عبد الله شيخ علي مكين شيخ علي زين عبد سيد سليمان Kiai Arwani Al-Qudusi, Kiai Mufid Mas'ud, Kiai Musa'id Samsuri, Kiai Basuri Alwi, Kiai Farihin Muhsal, Kiai Humaydi bin Abdul Majid bin Hayyul wa usurihi wa furuhi wa dawubi alim ajma'in summa khususan ila wali walidina wali walidikum khassah. Monggo panjenengan sebut asma yang sepah panjenengan piyambak-piyambak Sayyidina Walid Asy-Syafiq Al-Hamdul Latif wa walidah Asy-Syafiq wa akhi Muhammad khairul masyarakat wa Siti Amin Siti Sonia semua khususnya Sayyidina Walid Asy-Syafiq wa ambatina wa ambatikum wa ambatil muslimin ajma'ina amma anna Allah yatawassahu birrahmah wal maghfirah wa anna Allah yaghfir lahu wa yarhamhu wa yu'li darajatihi bil jannah wa yuhidu alaina min barakatihi wa asrarihi wa anwarihi wa ulumuddin wa dunya wal akhirah wa anna Allah yahfadna wa ahlana wa auladana wa jami'a talamidana anna Allah yahfad as-Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Ali al-Maliki wa Sayyid Alawi bin Abbas al-Maliki wa Sayyid Saleh bin Ahmad al-Idrus wa Sayyid wal Ustad anna Allah yahfadna wa yahfadhum min bala'in wa syarr wa man ma'hum wa yansuruhum ala jami'il a'da wa yumiduna wa yumidduhum bis-sihha wal afiyah wa ni'matil wafiyah annahu yusahhilu umurana wa umurahum wa yaqdi hajatina wa hajatihim dunyawiyyah wa ukhrawiyyah hissiyah ma'nawiyyah zahiran wa batinan bijahi sayyidina Muhammadin khairil bariyah ala hadin niyyah wa kullin niyyah binatin salihah wa ala man arsalahu salih binatin salihah wa ila hadratir rasul Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيب رب العالمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد معاشر الحاضرين والحاضرات, bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah sekalian, ingkang mugi-mugi kita sedaya tansah pinaringan rahmat lan nikmat saking Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sore hari ini kita semuanya masih menjadi orang-orang
yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, dipilih untuk mendapatkan rahmat dan nikmatnya. Kita semuanya dipilih oleh Allah untuk mendapatkan hidayah dan inayahnya, sehingga kita semuanya masih diberikan kemampuan oleh Allah. Diringankan langkah kita semuanya untuk hadir di dalam majelis yang mudah-mudahan majelis kita adalah majelis yang selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Majelis rutinitas kita setiap malam Senin 1 bulan sekali, teriring harapan dan doa, mudah-mudahan apa yang kita lakukan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi penyebab Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita semuanya. Dengan ridhonya Allah kita berharap, kita berdoa, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mugi-mugi kula panjenengan sedaya tetap pinaringan sehat walafiat, pinaringan panjang umur, taatillahi wa taati Rasul, pinaringan rezeki kathah barokah, pinaringan keturunan saleh salihah, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, terusakan ngaji kita edisi khusus tentang pembahasan bab kurban. Kalau pertemuan yang lalu kita sudah bahas hukum kurban, yaitu hukumnya adalah sunnah muakkadah untuk orang yang mampu. Untuk orang yang biasa-biasa hukumnya menjadi sunnah. Kemudian syaratnya yakni yang pertama harus hewan yang dikorbankan adalah binatang ternak, yakni unta, sapi dan kambing. Artinya walaupun banyak, lebih banyak karena tidak disyariatkan maka tidak bisa dijadikan kurban. Contoh gajah, ya, daging gajah otomatis lebih banyak daripada sapi, tapi tidak disyariatkan maka tidak bisa dijadikan kurban. Kemudian syarat yang kedua adalah salimun anil uyub allati tanqusul lahm. Syarat yang kedua adalah hewan yang dikurbankan adalah hewan yang sehat, yang tidak punya cacat, di mana cacatnya itu bisa mengurangi daging. Contoh cacat yang mengurangi daging secara kualitas adalah penyakit gudeg. Kambing lewis gudigen senajan niku tasih titik mantun ngoten jenengan ditawani kok regane miring, untuk kurban tidak boleh. Untuk kurban gudeg niku sedikit atau banyak tidak boleh dijadikan hewan kurban. Nah, akan jenengan oleh murah tapi gudigen mau ditumbas karena kurban jenengan makin tidak sah. Kemudian yang ketiga adalah as-salis tabi'us syurutil udhiyah. Syarat yang ketiga adalah al-waktu, berkenaan dengan waktu. Penyembelihannya itu punya waktu karena ibadah. Kurban itu adalah ibadah, maka ibadah itu juga punya waktu. Contoh poso ibadah, maka punya waktu. 1 bulan Ramadan. Kedua waktunya ba'da subuh sampai maghrib. Itu waktunya. Sama dengan ibadah yang lain, sholat ya ada waktunya. Ya, contoh sholat maghrib, sholat isya, semuanya punya waktu sendiri-sendiri. Zakat yang punya waktu. Kalau zakat fitrah menjelang hari raya. Kurban yang punya waktu. Kapan waktunya? Fayat dulu waktu tadkhiyati idza tala'atis syamsu, maka waktu penyembelihan masuk kalau sudah terbitnya matahari. Kapan? Yauman nahri, pada hari raya Idul Adha atau tanggal 10 atau tanggal 10. Wa madha qadru rak'ataini wa khutbataini khafifataini 'alal madhhab. Setelah terbitnya matahari kemudian melaksanakan sholat 2 rakaat dan 2 khutbah yang ringan menurut pendapat madhabnya Imam Syafi'i.
Nah, kalau sudah terbitnya matahari, sholat sunnah 2 rakaat, 2 khutbah rampung, maka waktunya masuk. Ya, ini berkenaan dengan masalah waktu. Kenapa? Karena saya pernah tahu, ya betul sering, pernah tahu panitia itu nyembelih malam takbiran. Ya, panitia itu nyembelih malam takbiran. Karena malam takbiran, ya, maka tidak sah. Ya. Jadi disembelih pada waktu malam takbiran. Ya. Padahal masuk waktunya itu ketika terbitnya matahari pada tanggal 10. Tuh. Kebetulan sekarang ini kan silih genjing, yang ada yang hari Rabu dan ada yang hari Kamis. Ya. Nah kalau saya ya melok Kamis, gak ruwet-ruwet. Ya. Kenapa? Loh di Saudi kan hari Rabu sudah hari raya. Biar jenengan tapi Rabu kita mau Saudi gitu. Karena hukum fikihnya seperti itu. Ya. Jadi yang jadi patokan untuk menentukan tanggal 1 itu adalah hakim. Nah, hakim itu adalah pemerintah, dalam hal ini diwakili oleh Kementerian Agama. Bukan fanatik sama pemerintah, bukan. Buktinya memang seperti itu. Wa yakhruju waqtu tadhiyati bi ghurubi syamsi fi yaumil tsalis min ayyamit tasyrik. Dan waktunya habis, waktu penyembelihan habis ketika terbenamnya matahari di hari yang ketiga pada hari tasyrik. Jadi kalau kita hitung hari Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Nah Ahad ini sebelum maghrib waktunya sudah habis. Ya. Hari Ahad terakhir hari sebelum maghrib. Mal hukmu law dhabaha qabla al-waqti aw ba'dahu. Bagaimana hukumnya kalau seandainya binatang itu disembelih sebelum waktu masuk atau setelah waktu habis? Hukumnya yang apa? Falau dhabaha dzalika aw qablahu lam yaqa udhiyatan. Kalau disembelih sebelum waktu masuk atau setelah waktu habis, lam yaqa udhiyatan, maka tidak dianggap kurban. Ya. Di dalam kitab Al-Anwar lebih tegas lagi, fa inda baha qabla al-waqti aw ba'dahu. Kalau seandainya disembelih sebelum masuk waktu atau setelah habis waktunya, lam yakun udhiyatan, maka tidak bisa dinamakan kurban, wala yahsulu thawabaha, dan tidak mendapatkan pahala kurban. Bal yakunu sodakotan, tapi hanya mendapatkan pahala sodakoh. Kalimat ini kalau kita telah menunjukkan bahwa pahala kurban lebih besar daripada pahala sedekah. Lebih besar dari pahala sedekah. Kalimat ini sudah bisa kita artikan. Kalau nyembelihnya itu setelah waktunya habis atau sebelum masuk waktu, maka tidak bisa dinamakan kurban dan tidak mendapatkan pahala kurban, cuma mendapatkan pahala sedekah. Ya, kata-kata ini kan sudah bisa dimengerti bahwa pahala kurban lebih besar daripada pahala sedekah. Ya, lebih besar daripada pahala sedekah. Padahal sedekah itu pahalanya sangat besar. Saking gedene ganjarane sedekah sampai untuk orang yang mau sedekah sing budal niku 70 setan. 70 setan nggodha wong sing sedekah. Wong poso paling sing nggodha setan kerucuk-kerucuk. Enggak digudhoe gak poso. Ya. Sing salat sing nggodha ki setan kerucuk-kerucuk. Napa? Enggak digudhoe gak salat. Untuk sedekah sing nggodha 70 setan. Jenengan mau sedekah, setan pertama maju bisiki. Lha opo sih sedekah? Wong duit golekane angel kok dikekekno wong. Nah,
Gak usah sedekah wis iku nggarai melarat. Sedekah digudhog setan pertama. Gak mempan setan kedua maju. Ya wis gak apa-apa sedekah. Tapi ojo akeh-akeh. Maka akan setan sing nomor loro iki keluyurane mboten di pundi-pundi di masjid. Nggih. Keluyurane di masjid. Begitu ana kotak amal meluncur. Setan nomor loro niki pun bisi wong ojo akeh-akeh. Ojo akeh-akeh. Maka akan wong sing kajenge sedekah nek kotak amal masjid itu mesti lek njukuk teko dompet. Ya. Begitu sing dijukuk niku gambare Pak Karno, muni atuh balik meneh. Terus gambar biru ditarik atuh balik maneh. Akhire sing mboten atuh niku sing gambar pedang. Duwe pinten iki? Duwe sewu ya. Mangga kan jenengan nek butuh duwe cilik nang takmir masjid, insya persediaan duwe cilik kata. Napa? Soale waktu narik ora ono sing atuh gambar pedang. Niki setan. Setan sing nomor kali gak mempan. Nggih, gak mempan. Setan nomor tertentu maju. Ya. Ya wis gak apa-apa. Nggih, sedekah. Mas yo titik sing penting ikhlas. Wonten sing biasa ngomong ngoten itu. Wonten nggih. Lha niku budone setan niku. Iya, gak apa-apa wis titik sing penting ikhlas. Kaya bener ya. Padahal niku budone setan. Kaya bener. Jarene masjid gak apa-apa masih gak ikhlas, sing penting akeh. Lho nggih napa nggih? Pak Rofi. Iya, untung Pak Rofi boten ngoten iki ya. Iya. Jare takmir mesti ngoten, gak apa-apa masih gak ikhlas, sing penting akeh. Jare setan gak apa-apa masih titik sing penting. Lah wong ikhlas niku angel. Boten saged para tiyang dadak ikhlas niku kecuali kalau sampun biasa, jenengan biasa sedekah. Nggih. Akhirnya kalau biasa istiqomah sedekah, ikhlas itu akan muncul sendiri. Contoh mari sholat jamaah. Lek wong kae sholat jamaah, dikene ikhlas mboten saged. Gak tau sholat, nggih, sholat jamaah kae sepisan mesti ana perasaan sing mboten saged dengan ikhlas. Karena ikhlas itu berat. Ya nopo carane iki kudu dibiasakno baru ikhlas. Dadi omongan gak apa-apa Mas yo titik sing penting ikhlas. Kaya-kaya niku bener ya, padahal niku budone setan. Mboten mempan, setan nomor 4 maju. Ya, gak apa-apa wis sedekah sing akeh. Cek diarani wong loman. Wonten sing ngoten iki. Biasa ngoten nggih. Waduh, aku wongane nek wis bangun apa musala nang masjid nopo ya iku lek ana aku gak kira dadi. Lha iki anjene godane setan. Ngeten iki saged dadi arane ikhlas. Betul saged. Karena memang ikhlas niku berat. Saking gedene ganjarane sedekah sing godho niku 70 setan. Ya. Ternyata ganjarane tiang kurban niku langkung kathah timbangane ganjarane tiyang sedekah. Nggih. Ar-rabi an-niyatu, syarat yang keempat adalah niat. Nah, ini sing perlu dikaji dari panitia. Soalnya panitia itu ngemban amanah. Nggih, panitia niku asline ngoten niku dadi panitia sama dengan daftar ruwet. Nggih, saestu niku nggih. Iki nggih. Dadi panitia niku sama dengan daftar ruwet. Tapi panitia niku mboten ningali ruwete, ningali syiare. Nggih, Pak nggih. Kali daginge. Tapi nek ngomong daging pun banter-banter ngoten nggih. Ningali syiare. Napa? Lek cuma rugi ningali syiar oleh ganjaran syiar oleh bantu tiang sing asale niku sing bendina nedha niku timpi kali tahun niku istiqomah
Akhirnya setahun pisan mangan iwak daging gara-gara sinten panitia. Ya. Lah niki penting kali panitia supaya mboten keliru. Ya, salah wis daftar ruwet sik keliru. Lek keliru lak wis dosa ya. Nah, kula nate napa namine panitia niku wis krana napa nggih? Krana sing dicer mboten ganjaran sing dicer niku sampile kali napa ya. Akhirnya wonten teng satu daerah, kula mboten cerita pun ya. Teng satu daerah, satu masjid niku angsal 7 ekor kambing. Ya. Sementara panitia niku jumlahe 42 wong. Ya. Sing tandang gawe insyaallah mboten lebih teko 10. Sisae nunut ngopi ambek rokokan. Akhirnya 7 ekor kambing itu dibagi rata oleh panitia. Gimplek kita bilang napa sah, sah mau dibagi. Ya, sah mawon. Cuma kok kebangetan ya. Penduduk sekitarnya gak kebagian nek ditung kali panitia. Terus panitia sing jumlahe 42 niku lek subuh ten pundi mawon. Ya. Begitu sholat subuh isine mek wong loro, wong tentu. 42 niku nang di kabeh. An-niyatu niyat. Di dalam kitab Al-Anwar disebutaken an-niyatu. Ya, syarat yang keempat adalah niat. Wala yustaratu an taqtarina bidabhi bal yajuzu at-taqaddum. Dan tidak disyaratkan niat itu harus bareng dengan nyembelih. Nggih, boten kudu bareng. Mriki ngoten nggih. Niat niki sami sinten? Bapak A, B, C, nggih ngoten. Baru langsung di nyembelih. Iku boten nomor apa? Bal yajuzu at-taqaddum. Bahkan boleh didahulukan. Soalnya nek belek ngoten-ngoten pas kudu bareng ambek niat di kerepotan. Ya kerepotan. Nawa itu boleh sing cenderung repot ya. Tapi boleh sebelumnya. Ya. Wa qala fi raudhah di dalam kitab Ar-Raudhah disebutkan an-niyatu syartun fi tadhiyati. Niat itu adalah syarat di dalam kurban. Wa hal yajuzu taqdimu 'ala dzabhi am yajibu an takuna makrunatan. Apakah boleh mendahulukan niat sebelum nyembelih atau harus bareng? Di dalam kitab Ar-Raudhah disebutkan wajahan, ini ada dua pendapat. As-sahuma al-jawaz, tapi pendapat yang paling benar adalah boleh. Boleh niat itu didahulukan dan tidak harus bareng dengan nyembelih. Sampai dipahami ya. Bagaimana kalau niat itu, nah ini yang menyembelih, apakah boleh kita meniatkan kepada orang lain? Contoh, sing derek jenengan tiang itu misalnya ya, kurban kolektif atau gitu. Nah, kan bukan mungkin niat bareng di gunung ya. Nah, apakah boleh diwakilkan? Ya. Wa yajuzu ayyuwafidoniya ilal wakil ingkana musliman. Boleh niat itu diwakilkan kalau yang mewakili itu orang Islam. Orang Islam. Kemudian si apa namanya penyembelih apa namanya jagal ya. Jagalnya juga harus orang Islam. Cuma ada pesan khusus. Kalau bisa lek saged jagale niku mumpun ngantos tiyang sing sering ninggalno salat. Lho kan wong Islam sah kan? Sah. Misalnya jenengan gawe jagale gak tau salat kabar blas misalnya ya. Misalnya lho. Sah selama dia Islam sah. Ya. Cuma tidak ada keberkahan di situ. Akhirnya harusnya daging niku wau cukup gawe wong 200 misalnya ya. Ternyata
mek cukup gawe wong 180. Napa keberkahan ilang? Napa keberkahan ilang? Sing dene ora tahu sholat. Atau daging yang kita konsumsi ndak jadi barokah. Akhirnya begitu bakar sate, sate ini gurung entek, ngelune wis muncul. Napa gara-gara sing bele boten sholat. Lho kok ono apa hubungane? Wonten, karena itu menyangkut dengan keberkahan. Ya. No wale awake dhewe kan kadang-kadang lek perkara niku kan kadang-kadang kudu krana kambingnya tapi krana pikirane. Wonten tiyang niku nggih buwu niku lho terus nedha prasmanan. Kajenge mundut sate. Waktu prasmanan niku kajenge mundut sate, ambek sing wedok diteblek teko mburi. Hati-hati kumat. Gurung jukuk sate wis kumat. Napa? Gara-gara seneni bojone. napa gara-gara sate ini? Sanes gara-gara diteblek sing wedok. Mangke akan waktu zamane corona, nggih. Zamane corona niku kan hampir semua orang takut nggih, wedi mati. Kula dalam hati kula tadi, dalam hati kula guyu apa wong mati niku wis ana catetane dhewe. Wedi kena corona ternyata ana wong mati kaget gara-gara disentak bojone. Akhirnya kaget terus mati. Lho, niku sing diarani corona maneh ya. Nggih. Kemudian as-sinnul mujzu fil udhiyah. Niki umur yang bisa dijadikan hewan itu menjadi kurban, umur minimal. Umur minimal yang pertama adalah domba. Domba itu harus lebih dari 1 tahun masuk usia yang kedua. Onta itu harus umur 5 tahun masuk tahun ke-6. Sapi dan kambing itu harus umur 2 tahun masuk tahun ke-3. Masalahnya bakul wedhus kan bakul sapi boten wonten sing gawa akte kelahiran. Nggih, wonten apa iki? Nggih. Nyampi jenengan tanglet mergi-mergi niku sing ana sing gawa akte kelahirane ya. Mboten wonten ya. Lha terus ya napa? Nah, ada solusi yaitu tanda yang lain yaitu napa? Sampun powel. Ya. Jadi hewan yang dikorbankan itu harus sampun powel senajan belum cukup umur. Misalnya wonten sapi atau kambing umure 18 bulan, setahun setengah ya. Nah, kan belum cukup umur tapi wis powel. Ya, terus gede sapi ini untuk kambingnya besar. Nah, betul napa timbangannya powel tapi kuru. Ya. Timbangan ini cukup umur tapi nah, aduan sing pun powel tapi lemu. Nggih. Terus untuk umur hewan kurban itu sendiri, nggih, kalau onta itu harus di atas 5 tahun. Sapi dan kambing harus di atas 2 tahun atau sampun powel. Nggih. Kita wonten sing balik anglet. Sabun. Ayyuhuma afdal fi tadhiyati minal an'am. Mana yang lebih baik? Kurban hewan itu kurban hewan yang gimana? Yang paling baik adalah afdaluha al-badana. Yang paling baik adalah onta. Tapi itu mriki mboten wonten ya. Ono di Taman Sambari. Ya. Sumal bakor kemudian sapi. Nah, sumal dok kemudian domba, sumal ma'zu kemudian kambing. Wasabu minal ma'zi abdulu min badana au bakor ala asah. 7 ekor kambing. 7 ekor kambing itu lebih baik lebih afdol daripada 1 ekor sapi. Tapi pun gaya patokan. Kenapa? Karena kitab ini yang mengarang adalah orang Timur Tengah. Jadi,
yang mengarang orang Timur Tengah, dan keadaan di Timur Tengah beda dengan di Malang. Ya. Kenapa? Kalau beliau mengatakan afdolnya itu 7 ekor kambing daripada 1 ekor sapi. Sementara kalau kita timbang manfaatnya, 1 ekor sapi itu dagingnya lebih banyak daripada 7 ekor kambing. Otomatis karena lebih banyak, maka orang yang terima juga lebih banyak. Niku setunggal. Nomor loro, ten Jawa niki khususnya ya, niku jarang wong sing seneng daging kambing. Normale ten kampung kula Sukwanyar niku jarang tiyang sing seneng kambing. Ya, begitu krungu kula kurban sapi, maka si penjual peracangan langsung gunakan bumbu rawon. Langsung sing dodol racangan ulaan bumbu rawon dan itu laris. Waris wonten. Kenapa? Berarti kalau di sini lebih baik ya, lebih manfaat kalau kita itu kurban sapi daripada 7 ekor kambing. Kemudian yang jadi patokan lagi, kalau di Timur Tengah itu yang dibagikan kambing, yang dibagikan daging. Kalau di Timur Tengah yang dibagikan adalah daging. Sementara di ini sing gak dibagekno mek telek tok. Sing boten dibagekno mek telek tok. Ngoten niku kadang-kadang mentolo panitia ngomong nang ngene petugas sing ngumbah. Nek ngumbah aja riji-riji yo. Wonten nasi ngoten niku. Iya. Lek ngumbah aja riji-riji. Napa? Kate no telek ini nambah kesedapan. Ya. Berarti kan di situasi temriko kan situasi temriko kan beda. Ya, nek mriku kan sing dibagi cuma daging. Lainnya dibuang. Nek telek iki sing dibuang telek itu liyane habis dia dibagi ya. Malah ono sing protes, aku kok gak oleh jeruan. Ya. Aku kok gak oleh wonten ngoten niku dene. Aku kok gak oleh jeruan, padahal nek di mriko jeruan dibuang-buang. Eta mriki jeruan itu sampai dadi keripik barang. Diolah keripik khusus nih lah bener ya. Ya. Wis barang kalir pokoknya. Terus yang lebih baik kadang-kadang tidak bisa dipraktekkan di sini. Sami kali ini, kalau ini belum ngaji kitab niki di daerah Madiopuro. Ada orang tanya, Ustaz, kalau saya beli 1 ekor sapi seharga 200 juta. Sapi sini apa ibu? Nah, tapi wonten aja nih ya, seharga 200 juta. Itu apakah lebih utama daripada saya sapi beli banyak? Ya. Akhirnya mulai hitung-hitung, sapi 200 juta tapi dapat 1. Kalau saya lebih baik beli sapi 10 seharga masing-masing 20 juta. Kan sapi-sapi 200 juta. Tapi 1 sing siji ndase mek siji, sing siji ndase 10. Berarti ini lebih akeh. Cinguri lebih akeh ya. Kemudian kalau bicara masalah bobot, ya kalau bicara masalah bobot, yang 200 juta itu sekitar 1 ton. Kalau 10 sapi dengan bobot 2 kintalan, seharga 20 juta misalnya, berarti ketemu pinten? 2 ton. Nah, daging 1 ton sama daging 2 ton, niku lebih luas pinten? Lebih luas 2 ton. Maka akan kalau di dalam kitab ini mana yang lebih baik, sapi gemuk 1 ekor atau sapi biasa 2 ekor. Cari kula si abian sapi biasa, betul kurus nih, biasa tapi 2 ekor. Kenapa? Karena pasti dagingnya lebih
lebih banyak. Sikile gini akeh ya. Sing ngati ngesok sikil wis gak buta. Ya. Tapi lek sapi nek siji rebutan sing kate jaluk apa? Sikil ya. Kemudian hal yajuzu at-tadhiyatu 'anil ghairi. Apakah boleh kita itu kurban untuk orang lain? Ya, kurban untuk orang lain artinya bukan untuk kita sendiri. Lau doha 'anil ghairi bi ghairi idni lam yaqa anhu. Kalau ada orang yang kurban untuk orang lain tanpa seizinnya, lam yaqa anhu, maka kurban tersebut tidak atas nama orang yang dikurbani, tapi atas nama pengorban. Sangat dipahami? Atas nama pengorban. Berarti kalau jenengan kepin kurbani wong liya harus izin. Wong liya niku sinten? Termasuk anak yang sudah balik itu harus izin. Jenengan izin, kemudian dikurbani, baru niku mboten napa-napa. Hal yajuzu at-tadhiyatu 'anil mayyit, ini permasalahan yang sering terjadi. Apakah boleh kita kurban untuk orang yang sudah meninggal? Kayak ngeten iki wonten apa? Kata ya. Apakah boleh kita itu kurban untuk orang yang sudah meninggal? Wala an mayyitin illam yusibya, tidak boleh kurban untuk orang yang sudah meninggal kalau orang yang sudah meninggal itu tidak berwasiat. Kalau tidak berwasiat maka tidak boleh dikurbankan. Solusinya ya apa? Nah, jadi mau ustaz-ustaz di Jawa niku senajan gak oleh namun ini ambil syariat tetap duwe solusi. Wonten cerita ini boten ana kok. Wonten cerita. Nggih, wong duweso kepingin kurban sapi, matur ten kiai. Kebetulan kiai ini kencang. Kalau menggo iblas kok ya, kencang guys. Matur Kak Yai kula badhe kurban. Oh apik. Ya. Nah, kurban apa? Kula badhe kurban sapi Pak Yai. Tapi sing kula damel kurban wong 8. Keluarga kula niku 8. Dadi kula kurbane sapi siji. Ya krana Yai ini kencang. Nggih. Ka oleh sapi ku gawe wong 7. Ka oleh gawe wong 8. Ka oleh. Nggih pun nek ngoten nek boten asal boten sida kurban. Akhirnya kiai sing kenceng iki ngamplu gak oleh daging. Ya, krana kan kenceng ya. Tiang desa iki akhirnya wangsul sanjang ten ngene ising istri. Bu, tibake Pak Yai gak oleh kurban wong 8. Sapi iku kudu kurban wong 7. Gak oleh wong 8. Terus si bojone Pak coba takonan ustaz sini kan lho. Untuk yai sini sing situke. Oh iya sak takon. Nah, ustaz sing situ ini kebetulan ustaznya rada kena ditekuk-tekuk ya. Akhirnya saja, yai, kula badhe kurban. Oh apik, kurban untuk sapi. Ya. Tapi yai, niki sing kula kurban niki wong 8. Ya. Angsal napa mboten? Jari yai oleh. Oleh. Mosok oleh yai? Oleh. Akhirnya kan seneng. Si wong desa niki harus seneng krana diolehi kurban sapi kangge wong 8. Mantun keten jenenge kiai niki dijuni wala-wali. Akhirnya menangan. Nggih. Jari yai ngeten, "Dok, anakmu sing cilik dhewe iku kira-kira nek besok numpak sapi gitu enggak?" Jari ini wong desa, nggih boten gitu. Napa? Wong sing cilik nek besok kan wis gedhe ya. Saiki kan sing cilik, wong sing cilik enggak boten gitu ya. Nah, makane supaya gitu kon golek pancian. Oh, ngoten nggih. Iya, golek pancian. Panciane napa ya? Wedhus siji. Ya, wedhus siji. Niki nyalai syariat to mboten? Boten, sapi tetep kaya wong itu, anake dikurbani wedhus kayak pancian.
cek iso munggah dhewe, munggah numpak sapine mancing wedhus. Akhire wong desa sing kajeng kurban saweneng dioleh ambek Pak Yai, nggih kurban sapi siji. Terus napa namine anake niku wonten papat sing ciri-ciri. Nah, akhirnya anak papat niku digaekno pancikan papat. Alhamdulillah jari ya ini oleh sapi siji wedhuse papat. Ya, lho yen mboten nangsang wancang-wancang ingani sing dijak ngomong ya. Lah sing dijak ngomong wong ilmu. Nggih SHM ya kenceng mboten napa-napa. Lah nek sing model koyo ngeten iki rada goyang-goyang. Sing penting mboten nyalahi syariat. Lho karena saged ngenggok-ngenggokaken asale sakjane oleh sapi siji akhire keimbuhan wedhus papat ya. Terus nanti kalau kita itu mengorbankan untuk orang yang sudah meninggal, lek wis mati boten angsal kecuali berwasiat. Contohnya, contoh wonten tiyang kajenge sedo, "Li, sawahku sing pinggir kono iku pojokan, lek aku mati donya, dumen sak duluranmu, tapi aku korbanno." Contoh kayak gitu lah wonten nggih. Nah, berarti ini wasiat. Maka ketika tanah sing dikarepaken iku sampun payu, si wong niki kudu dadi kurbani. Nah, niki boten napa-napa. Indaha anil mayyit amal biwasiyati fa aliyajuzu aklu minha. Kalau ada orang yang mengorbankan untuk orang yang sudah meninggal berdasarkan wasiat, apakah boleh pengorbannya ikut makan, ikut mengambil jatah daging, atau semuanya harus disodakokan? Dipun jawab, laudoha an mayyitin haruma aklu minha alal mudhohi di annaha waqat anhu. Kalau seandainya ada orang yang meninggal dunia kemudian berwasiat, si pengorban yang menerima wasiat ini wajib mengorbani dan tidak boleh memakannya dan tidak boleh mengambil bagian daging. Tapi sakjane angsa jenengan ngorbani wong tua berdasarkan wasiat nggih. Wong tua jenengan wasiat mboten-mboten jenengan ngorbani wong tua, apakah boleh kita ngambil dagingnya? Aslinya yang sah. Aslinya itu cuma wonten syaratnya napa? Kudu pamit. Terus jenengan kate ngorbanaken Pak D nggih. Mboten pun siap nggih. Jenengan ziarah kubur nang kuburane Pak D. Pak D, zaman saiki tak korbani. Nek iso aku njaluk diki oleh ya. Nah, ngoten nggih kudu pamit. Nek dijawab kali Pak D jenengan oleh. Ya gak apa-apa, Bu. Ya. Nggih, nek dijawab kali Pak D jenengan oleh, mboten napa. Nggih. Tapi nek kira-kira dijawab jenengan sida korban apa menayu? Ngaten nggih. Jadi harus ada izin dan itu tidak mungkin. Artinya orang yang kurban, kurban karena wasiat mayit, maka tidak boleh mengambil bagian walaupun cuma sedikit. Sakit dipahami? Wonten pertanyaan? mengkorbani yang sudah meninggal. Berarti istilahnya itu masuk korban wajib. Kalau bukan langsung jadi wajib, ya, bukan langsung jadi wajib. Kalau itu tidak pernah nadar, nih. Tapi kalau ini berwasiat untuk yang diwasiati ini gitu, ya. Kan ada tanda-tanda apa di sini, ada sebabnya. Lek sawai
payu, ya, aku kurbanan ya. Begitu yang ini mati, sawahnya dalam payu. Nah, berarti betul sakit dikurbani. Kapan? Setelah sawah ini payu, maka bulan kurban ini kemudian dikurbani. Untuk orang yang apa namanya pengorban ini maka harus hukumnya wajib. Saya pahami. Ini hukumnya wajib untuk segera karena berdasarkan wasiat. Nah, pertanyaannya apakah ini langsung otomatis jadi kurban wajib? Belum tentu. Ningali niat sing kurban itu ya. Kalau nadar langsung, ya. Tapi kalau seperti ini tidak langsung. Jadi ningali kalau dia memang aku nekani wasiate almarhum bapakku untuk kurban, berarti jadi wajib. Kalau jadi wajib maka harus semuanya didistribusikan untuk fakir miskin. Nggih. Sajane sing kaji kula bahas iki jenengan tak letakkan rumit, berarti kula jenengan tikung iki jenengan. Wonten malih pertanyaan? Ustaz, menawi kula dadi panitia ngoten. Terus wonten kasus kados ngoten niku. Nah, apakah boleh untuk yang tadi kurban wajib tadi, yang kurban yang tersenjangan terangkan niku wau, dia tetap dapat ambil bagian, tapi saya ambilkan dari daging kurban yang lain. Nah, niku lah kelulusane panitia. Ya. Kadang-kadang kita itu ngadepi orang itu SD-nya enggak sama. Nggih. Kadang-kadang orang sing paham, kadang-kadang orang sing gak paham ya. Jadi pemahaman sih gak paham wonten kan ya. Rune kok aku beban aku kudu oleh ya. Nah, ini keluasane panitia. Ya. Kalau kita bicara masalah hukum, dia nggak boleh. Ya, nggak boleh mengambil bagian dari korban. Tapi kan korban butuh ikut dong. Ya, cukup mulai dengan gini bagian wong liya. Ya, korban wong liya dikei selaku orang yang berani metok ngoten mawon. Sanes orang yang sing niku korban, pengorban itu. Karena pengorban itu dapat 3 cara. Yang pertama al-afdol, memakan sedikit dan menyodakokan semuanya. Ini pengorban, pengorban. Memakannya sedikit, wal afdal ayat tasir akil mukmin wa tasabutu bil baqi. Yang pertama memakan sedikit, maksudnya sedikit itu nggih, apa 1 kilo atau 1,5 kilo. Kemudian sebagian selainnya apa namanya al-baqi, sisanya disedekahkan. Atau cara yang kedua diambil sepertiga, kemudian disedekahkan sepertiga, kemudian dihadiahkan yang sepertiga. Sepertiga diambil, kemudian yang sepertiga disedekahkan dan yang sepertiga dihadiahkan. Ini cara yang kedua. Diambil maksudnya untuk dikonsumsi sendiri, Ustaz. Nih, sepertiga. Atau misalnya wonten yang memiliki kurban kambing terus jalur sampil setunggal, boten keliru. Ya, karena sampil setunggal ini boten sampai sepertiga. Ya, maksimal di konsumsi. Maksimal sepertiga, artinya di atas itu tidak boleh. Dalam arti tidak boleh kalau itu memang dia korban. Tapi nek nuntut beleh gitu sekarang. Wonten kula nate ngalami kurban kambing 1. Terus Ustaz angsal bagian angsal KI. Ya. Mantun kula KI kan pun selesai ya. Ternyata belum Ustaz, adik kula dugi prikon nyedi. Ya Ustaz kanca kula kajeng kula KI. Ustaz akhire kula mek bagian gas tok. Niku jenenge apa? Bener. Ya. Kemudian cara yang ketiga dan yang paling afdol itu adalah mengambil cukup sesuap titik mau untuk keberkahan mawon. Cukup titik. Yang pertama kan cukup 1 kilo ya.
sing kedua cukup sepertiga, dan ini cukup titik ngerasa notok. Niku yang paling baik dan semuanya sisanya disedekahkan, dibagi. Niku cara pembagian. Tapi ini untuk apa namanya? Untuk mudhohi, untuk orang yang kurban. Hal yajibul aklu minha, apakah boleh kita itu makan dari daging yang kita kurbankan? Nah, ini jawabannya wa ammal mutatawwu, apabila kurban itu sunnah, fayustahabbu lahu ayyakula minha, maka sunnah juga kita ambil untuk dimakan. Kalau kurban sunnah, berarti kalau kurban wajib maknanya apa? Tidak boleh, tidak boleh. Mata takul udhiyatan muayyanatan. Kalau kurban nadar tersebut tidak karena fi mulki ibadana aw syatu faqala. Bagaimana pembagian kurban yang nadar? Qala bil anwar syarat muayyanatan wa yazulu milkuhu anha fala yasihu bai'uha wa idaluha walau bi khairin minha. Kalau kurban itu kurban wajib karena nadar misalnya, kalau nadar atau nopo mawon, maka si pengorban sama sekali tidak boleh mengambilnya, sama sekali. Tumitik mboten nangsa. Sami kali akikoh jenengan nadar, aku nek anakku lahir lanang, lahir lanang, maka kate tak akikoi, aku nadar tak akikoi, maka akikoh yang hukumnya ini sudah menjadi wajib. Karena wajib, maka sing beli akikoh tidak boleh sama sekali mengambil bagian sama sekali. Titik buat nangsa, masih ada duit toh, buat nangsa. Kalau akikoh itu termasuk akikoh wajib. Kalau sunnah juga kita mengambilnya. Ini buat nopo-nopo. Kalau nadar tidak boleh. Semua kalau kurban nadar, maka semuanya harus didistribusikan untuk orang fakir miskin. Masalahnya yang ini buat orang fakir miskin kayak ini. Terpundi. Terberi. Ten perumahan. Anu boten. Ya. Wonten kategori ini nggih fakir ngene wonten. Oh, oke. Boleh nek wonten boten wonten tidak mencorong wonten. Jadi kurban nadar, kurban wajib itu nek kula nggih kula kreseki dhewe. Misalnya kurban sunnah kreseki putih, kurban wajib kreseki abang. Kula pesen ya kan nek sing bagi kan boten ngerti ya. Kadang-kadang ngaji ini, kadang-kadang tak tahu ngaji bisa ya. Pokoknya melok betul ya. Kalau pesen di nek sing kresek abang ini, nek ketemu ambil uang gak duwe kekno. Lah nek sing putih bebas. Jadi nek ketemu uang gak duwe kekno sing apa? Isinya sama. Isinya sami. Ya. Cuma ini adalah kurban wajib. Sementara yang lainnya adalah kurban sunnah. Kalau kurban sunnah bebas untuk kekno sopo wae ya. Malah kalau ingin ngaji yang tanglet bagaimana kalau diberikan untuk orang non muslim ya. Bagaimana kalau kurban itu dibagikan kepada orang non muslim, apakah boleh? Saya jawab ya, ada dua pendapat. Ada yang mengatakan boleh, termasuk Imam Nawawi itu membolehkan dengan syarat. Syaratnya apa? Satu, orang kafirnya itu orang yang tidak ganggu, artinya uripe rukun. Biasanya di perumahan kan di komplek-komplek kan campur ya, muslim dan non muslim, tapi kan rukun. Nah, berarti tidak apa-apa kata dulu. Kemudian jatah untuk orang fakir miskin, untuk orang Islam sudah terpenuhi. Berarti orang non muslim itu oleh karen, ya. Berarti karena mediti itu biasanya karena itu akeh ya.
ngoten ya. Oleh jatah setelah jatahnya orang-orang muslim itu terpenuhi. Dan ini berdasarkan hadis. Hadisnya Kanjeng Nabi ketika memerintahkan Asma binti Abu Bakar sedereki Sayyidatuna Aisyah itu diberikan untuk memberikan kepada ibunya. Ya, ibunya Asma ini waktu itu masih belum Islam alias masih non muslim. Ini hadis yang menjadi dasar bolehnya kita itu memberikan daging kurban kepada non muslim. Tapi ada yang mengatakan kauleh, wong itu kok wong Islam wong kudu melayu nang wong Islam. Ya, nek urip di Saudi aja nek kan wong kafir. Ya, jadi nggih padha ngono kauleh. Ya, apa kan kafir ya, Islam kafir. Nek awake dhewe sing di Malang iki ya. Kadang-kadang nek awake dhewe susah justru tangga sing non muslim sing sregep ya. Sing Islam ketok awake dhewe susah. Guyu, ya. Nah, guyu angsal apa? Angsal. Untuk hati sini, jenengan ningali dulu jenengan. Dari Kanjeng Nabi nanti. Kalau Anda melihat saudara Anda terkena musibah, maka ucapkan alhamdulillah. Wonten ing hadis iki. Misalnya jenengan ketok ana wong Islam kena musibah. Jenengan mboten ana sunnah membaca alhamdulillah. Biasanya macam apa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ngerti ya? Tapi anten hadis yang maca alhamdulillah, tapi aja banter-banter. Tapi aja banter. Nawa? Iya. Lah kebanter mungkin jenengan ana tangga utawa dulur kecekluk kejeglong ning ngarepe jenengan, matur-matur jenengan alhamdulillah kaplok jenengan. Iya. Angsal maca alhamdulillah tapi aja banter. Napa boleh jadi harusnya musibah itu nimpa jenengan. Betul. Ana pas jenengan mlaku di pinggir embong terus ana wong ketabrak becak. Alhamdulillah. Kan kalau mau. Alhamdulillah. Napa boleh jadi sing sakjane ketabrak becak itu jenengan. Buktine napa jenengan ada di lokasi dan takdir Allah mengatakan di kono ono wong ketabrak becak dan itu jenengan. Paham ya? Dan itu jenengan. Tapi berhubung jenengan jam 7 isu wis sedekah. Nah, terus nang ngene embong iku setengah wonten ya. Jam 7 isu pun sedekah. Ya. Sedekah itu sajane boten repot koknya. Sedekah sing paling sae niku sedekah nang ngene Ibu Yara Arek. Enggak kan jenengan blonjo niku mumpun awan-awan sing isu. Nggih. Sing isu niat apa? Sedekah. Ibu berjane di hati sedekah. Nah, pun ngomong apa sedekah lain ya. Di hati mawon ya. Sedekah. Ya. Sedekah. Lah akhire krono jenengan sing isu iku wis sedekah. Sakjane ketabrak becak ana ning ngene ngarep niku akhire diganteni wong sing gak sedekah. Sing ketabrak sare jenengan malah wong liya. Tapi tempat tetep. Maka akan jenengan disunahkan maca alhamdulillah tapi aja banter. Nggih, lho kok anjene niku ya. Sampun wonten pertanyaan apa mboten? Sampun nggih. Betul-betul. Wonten lha niku Ustaz. Napa? Tasik dereng kecandak nih kalau jenengan apa? Ngakali sing mboten angsal tiang sedeng lho Ustaz. Oh, nggih. Niku Sing dijeni wala alim juga. Nah, terus kan merkali itu wau disinggungake kok Ustaz. Umumnya di masyarakat itu kan wonten niki lho Ustaz. Aku gawe korban lek durung ngake kok dhisik. Nah, niku terus budi carane menjelaskan niku Ustaz. Niku wau pembahasan pertama niku. Sing pertama masalah wong mati, ya. Bagaimana untuk mensiasatinya? Ya, bisa disiasati. Nah, korban untuk kita, korban untuk Pak jenengan ya, Pak Samsul. Tapi pahalanya diberikan semuanya untuk orang tua yang jadi tujuan kita itu juga. Ini salah satu solusi. Dan insya Allah nyampe seperti itu. Ya.
Kemudian yang kedua, akikoh, orang yang kurban tapi belum akikoh. Pertanyaan kan begini, mana yang harus didahulukan? Akikoh atau kurban? Kata dia. Sebagian besar ulama mengatakan bahwa kurban yang harus didahulukan. Kenapa? Alasannya kurban itu waktunya cuma 4 hari. Sementara akikoh boten batasan waktu. Memang akikoh itu sebagai ungkapan rasa syukur, rasa syukur datang Gusti Allah karena kelahiran seorang anak. Nah, sunai hari ke-7. Boten saged hari ke-7, hari ke-14. Boten saged hari ke-14, hari ke-21. Tasik boten saged mawon sakarepe kapan mawon. Niku sunahnya akikoh. Ketika bulan Dzulhijjah kaya ngeten iki, anak mana yang didahulukan? Maka yang didahulukan adalah kurban. Alasannya apa? Karena kurban waktunya cuma 4 hari. Sementara akikoh bebas. Nah, itu adalah ungkapan rasa syukur. Ya, wonten kiai. Sebabane titik boten ana apa. Terus wonten kiai. Nanti kiai niku estri niku nglairaken. Estri nglairaken mboten santri niki nyusul kiai. Pak Yai bunyai nglairaken alhamdulillah. Lan ana apa itu di estri yai. Ya wis. Nah, santri niki dikei duit 50.000. Tahun ngarep bunyai nglairaken, rupane bunyai niki nawun. Seberapa? Rupane bunyai niki nawun. Soalnya anjene bunyai niku durinane Pak Yai. Pak Yai kan jenengan kafe boten pantes ya. Kajeng nang pantai boten nggih. Akhire sing gawe durinan apa? Nggih bunyai niki nawun akhire. Ya, tahun ngarepe nglairaken malih. Santri dia budal, set. Pak Yai bunyai nglairaken, oh ya lanang kok wedok estri Yai. Si santri niki dikeki dhuwit 50.000. Tahun yang ketiga bunyai nglairaken maneh. Ya, matur-matur santri iki mlayu. Wah, iki mari iki oleh 100 iki. Ya. Pak Yai bunyai nglairaken alhamdulillah. Lanang kok wedok jalan Pak Yai. Ya wis mulya. Malah boten malah zong boten angsal napa. Ketika ditanya Pak Yai jenengan duwe anak wedok. Ya. Tapi kok kula dikei hadiah. Begitu lanang kok malah ka oleh napa-napa. Ternyata anak wedok itu adalah hasanah kebaikan. Sementara arek lanang itu adalah nikmat. Hasanah niku mboten istilah hasanat itu kebaikan. Kalau nikmat itu harus dipertanggungjawabkan. Al-bani hasanat wal al-banat hasanat wal banu ni'am. Nah, ketika seorang ayah itu mendapatkan anak kemudian akikoh itu sing sunnahnya adalah umur 7 hari. Tidak bisa umur 14 hari. Boten saged umur 21 hari. Sing boten saged mawon. Kowe wong ben-ben kan boten saged ya. Saged. Nah, inilah dasar kalau bertepatan dengan bulan Dzulhijjah, maka yang harus didahulukan adalah kurban. Saged dipahami? Boten paring? Sampun? Ibu-ibu boten tanglet. Nah, alhamdulillah muga-muga boten tanglet iki krana ngerti. Ya. Boten tanglet krana lindungi. Sampun nggih? Mugi-mugi napa ingkang kawula sampaiaken dados ilmu ingkang barokah manfaat. Alhamdulillah mugi-mugi tetep pinaringan sehat walafiat, pinaringan panjang umur, billahi wa taati rasul. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil
alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik wa nawwir qulubana kama nawwarta samawati wal ardi abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hada ma aqulu lakum wa aqulu bikum ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.